Jangan lupa like, コメントdan subscribe. Selamat menonton dan terima kasih. Adegan dimulai dengan menampilkan adegan dari episode sebelumnya di mana Tanjiro telah berhasil mengalahkan Oni yang selama ini mengendalikan tubuh dari para korbannya untuk bertarung. Lalu kemudian setelah selesai bertarung, ia kemudian bergegas ke tempat Inosuke untuk melihat bagaimana keadaannya. Sesampainya Tanjiro di sana, tak disangka lengan Inosuke ternyata mendapatkan banyak luka-luka. Walaupun Inosuke nampak terluka, namun nampaknya luka-luka tersebut tak berdampak banyak baginya, bahkan ia merasa baik-baik saja. Kemudian Tanjiro pun membalut luka di lengan Inosuke dengan sehelai kain untuk mengurangi pendarahan pada lukanya. Adegan pun kemudian beralih kepada Zenitsu yang sebelumnya ikut memasuki hutan itu untuk menyusul dan membantu kedua rekannya. Bukannya bertemu dengan kedua rekannya, di sana ia malah dikejutkan oleh sosok laba-laba aneh yang berkepala manusia. Karena merasa sangat ketakutan, ia pun bergegas berlari menjauhi makhluk aneh tersebut. Namun tak disangka, larinya terhenti karena ia melihat sebuah rumah aneh yang menggantung di bawah jaring laba-laba. Pada tali laba-laba itu pun terlihat beberapa korban yang terikat di sana. Lalu dari rumah tersebut tiba-tiba muncul salah satu Oni laba-laba penguasa hutan itu. Spontan melihat hal itu Zenitsu pun bergegas berlari ketakutan. Namun Oni tersebut menghentikannya dan mengatakan jika Zenitsu telah tersudut dan tak akan bisa berlari kemana-mana. Karena tanpa disadari ia juga telah tergigit dan terinfeksi oleh racun dari laba-laba yang ada di daerah kekuasaannya. Oni itu pun menjelaskan jika efek racun dari gigitan itu akan segera membuat Zenitsu berubah menjadi laba-laba seperti para korban yang tergantung pada jaring laba-laba di atas sana, dan akan menjadi budaknya seumur hidupnya. Kini Zenitsu hanya memiliki sisa waktu 30 menit sebelum seluruh tubuhnya berubah menjadi laba-laba aneh. Sontak mendengar hal itu, Zenitsu menjadi semakin merasa ketakutan. Oni itu kemudian menyuruh para laba-laba kecilnya untuk menyerang Zenitsu. Spontan Zenitsu pun segera berlari ke atas pohon untuk menghindari para laba-laba kecil tersebut. Saat ia berada di atas pohon, ia tiba-tiba teringat pada masa di mana saat ia melarikan diri saat berlatih bersama gurunya karena sangat kelelahan berlatih. Di sini juga dijelaskan bagaimana awal mula ia bertemu dengan sang guru. Zenitsu mau menjadi muridnya karena sang guru telah berjasa besar padanya. Sebelum bertemu sang guru, Zenitsu memiliki banyak hutang, hingga akhirnya ia ditinggal oleh kekasihnya yang lebih memilih pergi dan menikah dengan laki-laki lain, dan akhirnya sang gurulah yang melunasi semua hutang-hutangnya. Merasa berhutang budi pada sang guru, ia akhirnya bertekad memenuhi semua keinginan gurunya. Namun entah bagaimana langit tiba-tiba menjadi gelap dan bergemuruh. Kilatan petir pun menyambar pohon yang dinaiki oleh Zenitsu dan ia pun tersambar petir, lalu menghempaskannya ke tanah. Beruntung ia masih bisa selamat setelah kejadian tersebut. Dan sejak saat itulah warna rambutnya yang pada awalnya berwarna hitam, kini berubah menjadi kuning seperti yang bisa kita lihat saat ini. Adegan kembali ke saat sekarang, di mana ia menyesali saat di mana semua harapan gurunya mulai bisa ia wujudkan. Kini akan menjadi sirna karena telah terinfeksi racun yang akan mengubahnya menjadi monster untuk selamanya. Tak lama kemudian, laba-laba kecil itu pun mulai memanjati pohon tempat Zenitsu. Seketika itu ketakutannya pun memuncak dan membuatnya pingsan dan terjatuh dari pohon tersebut. Namun, sebelum mencapai tanah, kekuatan Zenitsu yang terpendam pun bangkit. Seketika kedua kakinya bertumpu pada batang pohon tersebut sambil mengeluarkan jurus pernapasan petir miliknya, dan langsung menyerang Oni laba-laba tersebut. Menyadari Zenitsu akan menyerangnya, Oni itu pun mengeluarkan cairan asam beracun dari mulutnya. Namun dengan mudah Zenitsu dapat menghindari serangan Oni tersebut. Zenitsu pun kembali bersiap-siap menggunakan kuda-kuda pernapasan petirnya untuk menyerang Oni itu. Oni itu pun dengan cepat menyuruh laba-laba kecilnya untuk segera menyerang Zenitsu. Namun serangan itu bisa Zenitsu hindari dengan sangat mudahnya. Melihat ada celah,
Oni itu melancarkan serangan dadakan dengan menyemburkan cairan asamnya dari atas secara tiba-tiba ke arah Zenitsu. Zenitsu yang sedang berada pada mode seriusnya, tentu saja ia dapat dengan mudah menghindari serangan dari Oni tersebut. Namun dari serangannya itu, Oni tersebut menyadari satu hal akan kelemahan Zenitsu. Di mana ia menyadari jika Zenitsu ternyata hanya menguasai satu jurus saja, yakni pernapasan aliran pertama saja. Hal itu membuatnya tersenyum dan merasa akan sangat mudah untuk mengalahkan Zenitsu. Cerita pun kembali beralih ke masa lalu saat Zenitsu berlatih bersama gurunya. Di mana sang guru menyadari jika Zenitsu hanya mampu menguasai 1 dari 6 teknik pernapasan petir yang ada. Namun sang guru berpesan agar ia tak perlu berkecil hati karena walaupun ia hanya dapat menguasai aliran pertama saja, jika ia selalu berlatih hingga batas kemampuannya, itu akan menjadi sebuah teknik yang hebat. Ibarat sebuah pedang, pedang itu harus selalu diasah agar semakin tajam. Begitu pula dengan teknik yang ia ajarkan kepada Zenitsu. Jika sering dilatih dengan sungguh-sungguh, maka tidak mustahil Zenitsu akan membawa teknik itu ke tingkat yang tertinggi dan bahkan akan menghasilkan sebuah teknik baru yang sangat hebat nantinya di kemudian hari. Di sini juga dijelaskan jika guru dari Zenitsu merupakan salah satu mantan Hashira petir yang sangat hebat. Zenitsu juga ternyata memiliki seorang kakak seperguruan. Namun kakaknya tidak menyukai Zenitsu yang penakut dan cengeng, serta menyuruh Zenitsu agar segera pergi dari sana dan berhenti berlatih karena akan sia-sia saja. Mendengar hal itu, ia jadi teringat dengan kisah hidupnya yang menyedihkan. Zenitsu adalah anak yang ditinggal mati oleh kedua orang tuanya sejak ia masih kecil. Bahkan orang-orang dekatnya pun tak pernah mengharapkan keberadaannya dan selalu menjauhinya. Namun hidupnya berubah setelah ia bertemu sang guru yang sekaligus sudah dianggap sebagai kakeknya sendiri. Di mana sang guru yang peduli merawat dan melatihnya, dengan harapan suatu saat ia bisa menjadi seorang Hashira. Kembali ke pertarungan Zenitsu saat ini. Oni itu pun kembali memulai serangannya dengan mengerahkan semua laba-laba kecilnya untuk menyerang Zenitsu. Zenitsu masih sempat menghindari semua serangan itu. Namun, karena reaksi racun pada tubuhnya semakin kuat, sehingga menyebabkan tubuhnya melemah. Alhasil, semua laba-laba kecil itu pun berhasil menyerang Zenitsu. Merasa dirinya sudah menang, Oni itu pun tersenyum lebar. Namun tiba-tiba muncul percikan petir dari kerumunan laba-laba kecil tersebut, yang menandakan jika Zenitsu belum kalah. Sontak hal itu mengejutkan Oni tersebut. Dan benar saja, seketika itu Zenitsu berhasil menghempaskan semua laba-laba itu dari tubuhnya. Kini hanya tinggal Oni itu sendiri. Zenitsu pun kini mengeluarkan seluruh kekuatannya. Menyadari akan kekuatan dahsyat yang dimiliki oleh Zenitsu, Oni itu pun melompat ke atas dan menyerangnya. Namun serangan itu dihindari dengan mudahnya oleh Zenitsu. Lalu dengan kecepatan cahaya, Zenitsu pun mengelilingi Oni tersebut sambil mencari celah untuk menebas lehernya. Karena ketakutan, Oni itu pun kembali ke sarangnya untuk bersembunyi, tapi sayang Zenitsu masih mampu mengejarnya. Dengan bantuan tali laba-laba yang terhubung ke rumah sarang laba-laba tersebut, Zenitsu melompat mengejar Oni itu. Dengan kecepatan penuh, Zenitsu akhirnya berhasil mengejarnya dan kemudian menebasnya. Mengetahui leher Oni itu telah berhasil ia tebas dan telah berhasil menang, karena sudah kelelahan ia pun akhirnya terjatuh dan tergeletak pada rumah yang menggantung di atas sana. Lalu kemudian Chuntaro si burung gereja miliknya pun datang. Melihat keadaan Zenitsu yang sangat parah, Chuntaro lalu bergegas pergi untuk mencari pertolongan. Kini Zenitsu hanya bisa pasrah menunggu bantuan datang. Untuk menghambat penyebaran racunnya, ia pun menggunakan teknik pernapasannya dan memejamkan matanya sambil mengistirahatkan tubuhnya. Adegan pun kembali ke tempat Tanjiro dan Inosuke. Tanjiro yang menyadari suara petir dari arah tempat Zenitsu berada, ia pun hendak pergi ke sana. Namun Inosuke hendak pergi ke arah lain.
Karena hawa aneh yang menyelimuti gunung tersebut, sampai-sampai membuat Tanjiro tidak menyadari hawa kehadiran sesosok Oni yang hadir di dekatnya. Inosuke yang melihat itu, ia langsung hendak menyerang Oni itu. Karena ketakutan, Oni itu pun melarikan diri. Ketika Inosuke mengejarnya, tiba-tiba sesosok Oni besar muncul dan menyerang Inosuke. Beruntung Inosuke berhasil menghindari serangan itu. Ternyata sosok Oni besar itu merupakan ayah dari Oni gadis kecil tadi. Melihat anaknya hendak diserang, Oni besar itu pun marah, lalu kemudian menyerang Inosuke. Tanjiro yang melihat itu pun kini ikut membantu Inosuke. Dengan jurus air aliran kelimanya yakni jurus roda air, Tanjiro melesatkan serangannya ke arah tangan Oni besar tersebut. Sekianlah alur cerita Demon Slayer Kimetsu no Yaiba episode ke-17 kali ini. Jangan lupa saksikan terus kelanjutan kisah Tanjiro dan yang lainnya dalam memburu para iblis. Semoga kalian semua terhibur dan terima kasih.